Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran produk pastry dan bakery kelas 12. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita lihat slogan dari Chef Arnold Purnomo, bahwa kesuksesan tidak akan datang sendiri. Kita harus bekerja keras. We have to work and earn. Materi pelajaran kali ini tentang kue dari adonan bragi atau yang terdapat dalam KD 3.11. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, agar siswa dapat mengkomunikasikan ide dan informasi mengenai kue dari adonan bragi. Yang kedua, siswa dapat merencanakan dan mengorganisasikan kue dari adonan bragi. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok. Siswa dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi mengenai kue dari adonan bragi. Siswa dapat memecahkan masalah dalam pembuatan kue dari adonan bragi. Siswa juga dapat menggunakan formulasi bahan yang tepat dalam pembuatan kue dari adonan bragi. Materi yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama, pengertian kue dari adonan bragi. Yang kedua, kandungan gizi adonan bragi. Yang ketiga, klasifikasi produk adonan bragi. Yang keempat, ragam jenis kue dari adonan bragi. Yang kelima, contoh bahan dan peralatan pembuatan kue dari adonan bragi. Yang keenam, proses pembuatan kue dari adonan bragi. 7. Formula dasar adonan bragi. Kue dari adonan bragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran produk pastry dan bakery kelas 12. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita lihat slogan dari Chef Arnold Purnomo, bahwa kesuksesan tidak akan datang sendiri. Kita harus bekerja keras. We have to work and earn. Materi pelajaran kali ini tentang kue dari adonan bragi atau yang terdapat dalam KD 3.11. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, agar siswa dapat mengkomunikasikan ide dan informasi mengenai kue dari adonan bragi. Yang kedua, siswa dapat merencanakan dan mengorganisasikan kue dari adonan bragi. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok. Siswa dapat mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi mengenai kue dari adonan bragi. Siswa dapat memecahkan masalah dalam pembuatan kue dari adonan bragi. Siswa juga dapat menggunakan formulasi bahan yang tepat dalam pembuatan kue dari adonan bragi. Materi yang akan kita pelajari kali ini, yang pertama, pengertian kue dari adonan bragi. Yang kedua, kandungan gizi adonan bragi. Yang ketiga, klasifikasi produk adonan bragi. Yang keempat, ragam jenis kue dari adonan bragi. Yang kelima, contoh bahan dan peralatan pembuatan kue dari adonan bragi. Yang keenam, proses pembuatan kue dari adonan bragi. 7. Formula dasar adonan bragi. Apa sih yang dimaksud dengan kue dari adonan bragi? Kue dari adonan bragi
merupakan kue yang berasal dari adonan yang menggunakan sedikit bahan air dan menggunakan ragi. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu membantu proses fermentasi yang membuat adonan menjadi mengembang. Contoh, adonan roti, Danish pastry, croissant, bakpao, bika Ambon, dan donat. Nah, kenapa sih kok ada bakpao dan bika donat? Nah, kue dari adonan bragi tidak hanya berasal dari kontinental atau dari Eropa. Nah, kue ini bisa juga berasal dari Indonesia maupun Oriental atau Asia. Nah, kandungan gizi dari adonan bragi yaitu memiliki 75 kalori, 2 gram protein, 14 gram karbohidrat, serta kurang dari 1 gram serat makanan per ons. Kemudian memiliki sumber nutrisi makronutriens antara lain vitamin B dan zat besi. Nah, kalian pasti penasaran, apa saja klasifikasi dari produk adonan bragi? Produk adonan bragi terbagi menjadi dua, fruit yeast product dan special yeast product. Kita lihat ya. Untuk fruity yeast product and buns merupakan produk bragi standar dengan dasar yang dapat digunakan untuk berbagai produk. Contoh, roti buns. Nah, roti buns ini dapat dibuat untuk burger. Kemudian adonan scroll ya, adonan roti finger, donat, bakpao, dan bika Ambon. Untuk spesialis produk merupakan produk bragi spesial yang hanya dijual atau tersedia pada acara khusus. Contoh, Pinka, Stollen, Pignoli, Three King Cake, Gingerbread Cake. Nah, untuk kue dari adonan bragi kali ini ada berbagai macam jenis yang tersebar di Indonesia maupun di Eropa. Ada brioche, ada gingerbread, baba dan safarin, Danish pastry, panettone, stollen. Brioche tentu nama yang sering kita dengar ya, merupakan produk bragi yang kaya akan mentega dan telur, bentuknya seperti jamur. Nah, untuk gingerbread ini merupakan roti yang sering digunakan pada perjamuan Natal, di mana adonannya menggunakan adonan serbaguna yang ditambah bumbu dan buah yang berbeda. Danish pastry merupakan adonan bragi yang dilapisi dengan lemak dan dilipat seperti puff pastry. Panettone, roti lezat berpori, dihias dengan sultana dan diberi flavor permen dari kulit jeruk. Stollen merupakan roti yang berasal dari Jerman yang kaya akan lemak, banyak mengandung sultana, permen kulit buah, kacang almond, poppy seed. Untuk boba, ini merupakan roti yang sangat ringan dibanding dengan roti yang lain,
kemudian teksturnya sangat lembut. Nah, bentuknya itu pada umumnya adalah oval dan bundar. Nah, sedangkan untuk bakpao sendiri merupakan kue dengan menggunakan tepung tangmin dan dibentuk berbeda-beda, ada yang berbentuk bunga, kemudian ada yang berbentuk bulat. Isiannya juga bermacam-macam, ada yang dari kacang merah, kacang hijau, kemudian diisi dengan selai, diisi dengan coklat. Untuk Bika Ambon, ya, Bika Ambon ini memiliki adonan yang sangat khas karena menggunakan bumbu kunyit dan daun jeruk purut. Bentuk dari Bika Ambon ini ada yang bulat, ada yang kotak, kemudian teksturnya berserat-serat. Nah, kita lihat di sini ada berbagai macam bahan pembuatan kue dari adonan bragi. Yang pertama ada ragi atau yeast. Nah, ragi di sini berfungsi untuk mengembangkan adonan atau untuk fermentasi, di mana bekerja sama dengan bahan yang lain. Untuk yang kedua ada tepung. Tepung yang digunakan bermacam-macam, ada tepung terigu, kemudian tepung gandum, ada tepung tangmin. Nah, tepung di sini berfungsi untuk menyediakan struktur tubuh utama atau kerangka dari produk yang akan kita buat. Kemudian ada lemak. Nah, lemak di sini terbagi menjadi dua. Ada lemak nabati, ada lemak hewani. Lemak nabati yang biasa kita sebut dengan margarin. Untuk lemak hewani yang biasa kita sebut dengan butter. Nah, butter di sini berfungsi untuk menambah aroma, kemudian membantu membentuk volume roti, membuat tekstur roti lebih lembut, serta membuat warna roti lebih cerah. Nah, di sini kita lihat ada bahan air. Fungsi dari air itu apa? Air berfungsi untuk mencampur adonan, membantu bahan yang lain. Kemudian air di sini berfungsi sebagai penyedia kelembapan pada adonan. Air dapat melembutkan dan mengembangkan pati pada saat pemanggangan. Nah, yang berbentuk seperti kristal di sini, ya, ada garam. Garam di sini membantu untuk mengontrol fermentasi. Dapat juga menstabilkan gluten, meningkatkan volume, memberi rasa atau flavor pada roti, kemudian meningkatkan umur simpan roti karena dapat menekan aktivitas bakteri. Telur berfungsi untuk melembabkan produk,
memperkaya produk, kemudian dapat meningkatkan nilai gizi produk, dapat membuat warna dan penampilan produk menjadi lebih menarik, kemudian kualitas produk lebih terjaga. Bahan yang selanjutnya, susu bubuk. Nah, susu bubuk dapat membuat warna dan rasa lebih lembut, sedangkan kandungan gizi dari roti menjadi bertambah. Produk roti yang menggunakan susu bubuk akan memiliki volume yang lebih besar. Nah, produk roti juga akan menjadi lebih manis karena adanya laktosa dari susu bubuk. Bahan berikutnya adalah buah-buahan. Buah-buahan ini dapat digunakan sebagai hiasan maupun isi atau dicampur di dalam adonan. Nah, adapun susu atau santan sebagai cairan. Jadi selain air, kita dapat menggunakan susu atau santan. Nah, susu atau santan otomatis membuat produk menjadi lebih enak, kemudian memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Tentu saja harga jual dari produk menjadi semakin mahal. Nah, bahan yang berikutnya ada gula. Gula di sini dapat membantu fermentasi serta dapat memberi rasa dan warna kulit produk menjadi lebih kecoklatan dan membantu tekstur roti menjadi sedikit lebih renyah. Pembuatan kue dari adonan bragi membutuhkan peralatan yaitu bowl, scale atau timbangan, measuring glass atau gelas ukur, oven, rolling pin, prover, dough divider, dough mixer atau mixer besar, scraper untuk memotong roti, spatula untuk mencampur adonan, baking tray atau loyang untuk memanggang, dough setter untuk menipiskan adonan, cooling rack untuk mendinginkan adonan. Ada juga pengukus ketika kita akan membuat bakpao. Proses pembuatan kue dari adonan bragi yaitu tahap pencampuran atau yang disebut dengan dough mixing. Yang kedua, tahap istirahat atau resting. Yang ketiga, tahap pemotongan dan pembulatan atau molding. Yang keempat, tahap fermentasi atau proofing. Yang kelima, tahap pembanggangan atau baking. Yang keenam, tahap pendinginan atau cooling. Yang ketujuh, tahap menghias atau decorating. Nah, adonan bragi dalam pembuatannya memiliki formula dasar yang sangat umum digunakan. Dapat kita lihat di sini untuk bahan terigu
presentasinya 100 dengan jumlah per gramnya 1000 atau 1 kilo. Kemudian garamnya presentasinya 2 dengan jumlah per gramnya 20 gram. Bread improver presentasinya 1 dengan jumlah per gramnya 10. Ragi dengan presentase 4 dengan jumlah per gramnya 40. Air dengan presentase 60 dan jumlah per gramnya 600. Nah, adapun hal penting yang harus kita ingat dalam pembuatan kue dari adonan ragi. Kita harus melihat aktivitas ragi dan proses fermentasi yang dipengaruhi jumlah gula, air yang ditambahkan ke adonan. Kemudian kita lihat garam dan lemaknya yang dapat menghambat fermentasi dan aktivitas ragi. Jumlah optimum gula pada formula adonan beragi harus 12,5%. Adonan yang jumlah airnya cukup lebih lembut daripada yang airnya kurang. Nah, jika suhu lebih hangat maka fermentasi berlangsung cepat, tetapi sebaliknya jika suhu lebih dingin maka fermentasi berlangsung lama. Jika telur ditambahkan pada formula adonan maka air yang digunakan pada adonan perlu dikurangi. Untuk produk beragi yang dipanggang dengan oven menggunakan suhu 180 derajat Celcius hingga 220 derajat Celcius. Yang terakhir, adonan yang jumlah airnya cukup lebih lembut daripada yang airnya kurang. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.